Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masuk pertemuan ke-15 ya. Pertemuan terakhir di semester ini sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester minggu depan. Ya, materi hari ini ya judulnya adalah metode Ranjkuta ya. Ada banyak metode Ranjkuta. Hari ini kita fokus kepada Ranjkuta Orde 2. Ya, jadi secara umum persamaan diferensial itu bentuknya adalah dy/dt sama dengan fungsi dalam t dan y ya, dengan nilai awalnya itu kita andaikan sebagai y0. Jadi sebelumnya pada bagian 52 kita sudah menggunakan metode Euler ya. Jadi kita lihat metode Euler itu relatif mudah diimplementasikan ya, tapi kadang-kadang juga bisa menghasilkan hasil yang kurang akurat ya, terutama kalau seandainya kita ambil untuk nilai H-nya yang cukup besar ya. Nah, jadi metode hari ini adalah metode yang tentu lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler ya. Jadi kita masuk ke metode Ranjkuta orde kedua ya. Jadi sebetulnya metode Euler itu boleh juga kita sebut sebagai metode Ranjkuta orde pertama ya. Itu untuk lebih eh, mudah ya. Karena ada nanti Ranjkuta orde keempat, orde ketiga, orde keempat, orde ketujuh ya, dan selanjutnya. Nah, jadi di metode Ranjkuta ini ya kita ada menentukan nilai K1 ya. Jadi ada langkahnya. Jadi langkah pertama kita perlu mencari K1, selanjutnya kita mencari K2 ya. Oke, di sini seharusnya ini kayaknya ada sedikit kesalahan ya, karena persamaan diferensial kita itu adalah dy/dt. Berarti ini harusnya dalam bentuk t ya. Kecuali kalau kita dalam bentuk sistem persamaan. Nanti ada x, tapi x itu eh, variabel ya, variabel dependen, bukan seperti t ya. Nanti silakan dibenarkan ya. Jadi di sini disebutkan tn ya. Jadi ini ada kesalahan ketik ya. Kita langsung ke contoh bagaimana menggunakan metode RAN-RK2 ya, Ranjkuta orde kedua. Ini ada sebuah model persamaan diferensial dy/dt sama dengan min t tambah 2y. Ya, ini adalah model tentang populasi kelinci di suatu hutan ya. Ini periodenya tahun ya. Ya, diberikan Y0-nya itu sama dengan 3, berarti 0,3 dalam ribu, berarti ini 300 ya. Nah, kita langsung masuk ke Excel ya. Dibuka blank workbook namanya RK2. Jadi seperti yang ini ya. Dan di bawah ini juga diberikan solusi eksak dari persamaan yang tadi. Ya, ini solusi eksaknya. Ya, kalau kita lihat persamaan diferensial dy/dt sama dengan min t tambah 2y. Ya, ini kita tidak bisa menggunakan metode pemisahan variabel ya. Ini berbeda tekniknya. Silakan nanti dibuka lagi buku PDB. Nah, jadi kita buka Excel baru ya, Bapak sudah buat ini Excel yang baru. Namanya RK2 ya. Jadi Bapak seperti biasa Bapak masukkan lagi ke sini supaya mudah kita mengetikkan apa itu K1.
Jadi sekali lagi ini ada kesalahan, harusnya ini adalah T ya, time. Ya pertama kita masukkan parameter ya H, kita ambil nilainya 0,1. Berikutnya kita buat label time, ada K1. Berikutnya T tambah H2 ya, karena di dalam K2 itu fungsinya bukan dalam bentuk variabel tunggal, jadi harus dibuat satu sel baru ya, T tambah H/2. Dan berikutnya ya ini juga YN tambah K1/2. Ya kalau seandainya tunggal langsung bisa kita gunakan formula-formula di Excel ya. Jadi masuk K2 baru dapat kita solusi dari Ranskuta ini Y ya. Jadi karena time 0 tentu kita tadi diketahui populasi kelincinya ada 0,3 atau 300 kelinci. Jadi belum ada. Jadi K1-nya untuk time 0 belum ada. Ya, masuk ke T-nya 0,1 ya, karena H-nya kita buat 0,1. Kalau H-nya 0,5 berarti time-nya langsung 0,5 ya. Ya berarti ini ya karena tahun berarti 0,1 ini lebih lah, sebulan lebih ini ya. Berikutnya ya K1, ya ini K1 sesuai dengan yang di atas, rumusnya adalah H. Jadi kita masukkan dolar, ini maksudnya supaya nanti kalau kita copy ke bawah dolar itu tidak berubah. Ini adalah nilai H1, H sama dengan 0,1 ya. H dikali fungsi F ya. F itu adalah min T. Ya kita ambil time 0 berarti, karena untuk T 0,1 kita ambil T sebelumnya ada di A5 ya. Ini adalah T dan ini adalah 2 dikali Y ya. Y-nya tentu waktu T sama dengan 0 sama dengan F5. Ya kalau kita lihat di bawahnya nanti time-nya bergerak ya, jadi A6 dan untuk Y-nya jadi F6 ya. Dapat K1 ya, kita mencari T tambah H/2. Jadi tinggal digunakan A5 tambah, karena selalunya kita untuk parameter kita kunci dengan dolar ya. Dapat T tambah H/2. Berikutnya ya Y tambah K1/2. Y-nya nilai Y sebelumnya, K-nya K yang di kiri ya. Dapat Y tambah K1/2, tentu kita bisa menghitung nilai K2. Nah, jadi K2 kita menggunakan rumus ya H, berarti kita masih pakai yang B1 ya, kali fungsi F. F-nya yang TN tambah H/2, makanya kita pakai yang di sel C dengan sel D. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai Y ya. Jadi Y sebelumnya ditambah dengan nilai K2. Ya tinggal kita buat ini dan copy sampai ke sel A35 atau ini sampai 3 tahun ketiga ya. Ya kalau kita lihat nilainya pada tahun ketiga, Y-nya itu adalah 21,2379 ya. Ya di sini disebutkan ya Y3-nya itu adalah 21,2378 23789 ya. Ini tinggal dilebarkan aja kolomnya, dapat ya, sama dengan yang di buku ya. Jadi di buku ya dibandingkannya dengan metode yang sebelumnya ya. Ada metode Euler ya, sebelumnya sudah Bapak buat ini. Dibandingkan dengan metode Euler, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat ini cukup jauh ya. Ya, metode Ranskuta dapat 21, sedangkan Euler padahal ini hanya sudah cukup kecil 0,1, dapat 13
6188 ya. Dan juga karena ini bisa kita mencari solusi eksaknya. Ya, jadi solusi eksaknya ingat ini tidak bisa menggunakan pemisahan variabel ya. Jadi diberikan ini solusi eksaknya. Ya, kalau mau lebih lanjut silakan buka buku PDB. Ya, tinggal dimasukkan solusi yang didapat buat untuk semua T ya. Seret sampai T-nya sama dengan 3 ya. Kalau kita bandingkan ya 21,92 sedangkan untuk Ranjkuta 21,23 ya. Terlihat Ranjkuta ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler ya. Ya, di sini nampak ya diberikan error ya. Error untuk Ranjkuta. Errornya ya, yang gelap ini errornya ya sedikit ya 0, sekian. Sedangkan untuk Euler ya tadi terlihat 13 dengan 21 ya. Pada saat T-nya sama dengan 3 itu errornya sudah hampir 9, 8, sekian ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa metode Ranjkuta orde kedua ini lebih akurat ya. Dan ya di sini Bapak tidak akan bahas tentang metode Ranjkuta orde keempat ya, mana tahu akan Bapak bisa jadi ya dimasukkan ke dalam ujian akhir semester ya. Silakan dicoba-coba dipahami metode Ranjkuta orde yang keempat ya. Jadi nampak Ranjkuta orde kedua saja sudah sangat bagus ya. Ya errornya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan error yang didapatkan oleh metode Euler ya. Kalau apa lebih mudahnya boleh kita singkat saja Euler itu sebagai RK1 ya, Ranjkuta orde pertama. Tapi jarang yang menyebut seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menggunakan Ranjkuta orde 2 untuk sistem ya, sistem persamaan differential equation. Kalau RK4 ada ya, jadi RK2 nya tidak ada ya. Kita kembali ke contoh 541 ya. Ada dua buah tangki ya. Tangki pertama itu adalah X ya, tangki kedua adalah Y ya, diisi dengan garam ya. Di tangki pertamanya itu berat garamnya ada 4 kilo dan tangki kedua berat garamnya 2 kilo. Ya, tentu kemarin kita diskusikan nanti lama-lama tangki ini setelah menit ke-20 ya, tangki satu sudah hampir hilang garamnya. Yang tangki kedua mungkin lebih lama ya. Ya, jadi Bapak sudah buat tadi di Excel ya. Jadi silakan dibuka lagi. Ada kemarin Bapak kirimkan file figure 521 ya. Jadi sudah Bapak modifikasi. Ya, ini perbandingan, coba kita lihat perbandingan metode Euler dengan RK2 untuk sistem ya. Jadi kalau sistem itu kalau ada dua variabel fungsinya ada F ada G ya. Kalau seandainya nanti mana tahu nanti ujian Bapak minta untuk yang 3 variabel, contohnya model epidemi ya, tentu nanti fungsi yang di kanannya ini jadi F X Y Z ya, nanti sini G X Y Z ya. Jadi variabel dependennya ada jadi 3 X Y Z, sedangkan fungsi juga ada 3 F G H misalkan ya. Ya, ini penerapan metode Euler. Kalau untuk Ranjkuta orde yang kedua ya, tentu F-nya ya, dalam F ini ada ya, kalau seandainya ada dimasukkan fungsi T ya, seperti contoh sebelumnya itu kan
dy dt sama dengan min t ya. Jadi kalau sebetulnya untuk Euler pun juga boleh kita letakkan T, X, Y ya. Jadi kalau seandainya nanti persamaan epidemi ya itu jadi T, X, Y, Z ya. Ya jadi semakin sebetulnya tidak rumit karena belum pernah ya. Jadi kita perlu mencari K1 ya. Jadi tidak bisa langsung K2 ya karena K2 ini ada di dalamnya ini L1. L1 itu adalah fungsi Y. Jadi kita cari lagi L1 baru dapat K2. Setelah dapat K2 baru dapat eh, ya bisa kalau sudah dapat K2 kita bisa langsung mendapat X ya. Jadi XN tambah 1 kita masukkan K2 ya. Tapi ingat K2 ini perlu ada nilai L1 di sini. Jadi kita perlu dapatkan L1 dulu. Sedangkan L2 ini fungsinya jadi bergantung kepada ada K1 ya. Dapat L2 bisa kita mencari Y, nilai Y ya. Jadi nanti akan Bapak masukkan ke lampiran ini ya. Jadi persamaan diferensialnya dx dt ya, kebetulan di kanannya tidak ada variabel t ya, mungkin lebih mudah kita implementasikan. Ini adalah nilai awal ya. Jadi Bapak buat X Euler. Ya berikutnya di sini adalah Y Euler ya. Ya ini dikasih ya, mungkin dijarangkan sedikit ya. Y Euler. Ya, jadi ini adalah untuk arke. Jadi yang bagian ini sebetulnya untuk arke, mungkin Bapak kasih warna hijau lah ya. Ya. Awalnya K1, K2 tentu nggak ada. Ini nilai awal untuk arke 2 sama tentu dengan Euler. Ini nilai awal untuk tangki kedua ya, berat garam pada tangki kedua. Ya untuk Euler sudah kita diskusikan kemarin. Sekarang untuk arke kita mencari nilai K1 ya. Jangan lupa dolar ini artinya kalau untuk parameter H selalu kita kasih dolar ya. Jadi K1 sama dengan ya H itu B1 dikali fungsi F ya. F-nya ini ya. Dia ada di K4 ya. K4 itu nilai awal Y ya. Nilai awal Y karena di sini Y per 12 kurang X per 3 ya. Dapat K per 12 kurang G4 per 3 ya. Dapat nilai K. Berikutnya ya sebetulnya sebelum kita mencari K2 karena K1 ini bergantung kepada L1. Jadi kita hitung dulu L1 ya pakai rumus yang di kanan tadi H ya dolar kali G4 ya. G4 itu adalah ya karena di dy dt ini ada pula X ya. Kita ambil nilai awal jadi dapat G4 per 3 kurang K4 per 3. Ya baru kita bisa mencari K2 ya. Dapat K2 dapat X ya. Baru bisa kita mencari L2 dan selanjutnya ya Y itu adalah Y yang T sama dengan 0,2 diambil dari Y sebelumnya ditambah dengan L2. Ya kalau kita bandingkan pada T sama dengan 0,2 X-nya 3767 ya. 776 ya. Nilai arke-nya lebih tinggi untuk X ya, sedangkan untuk Y malahan lebih rendah 2,12 sedangkan ini 2,13 ya. Ya, kemarin X itu pada saat T sudah mendekati 20 sudah hampir 0 ya. Coba kita bandingkan. Ya pada menit ke-19 sudah 0,1 sedangkan X untuk arke lebih tinggi sedikit ya. Dan untuk Y arke 2 juga lebih tinggi ya. Ya menit ke-20 ya sudah 0,0 ya. Jadi ini arke 2 lebih tinggi ya. Tentu arke lebih baik ya.
dibandingkan dengan metode Euler ini ya. Kita lihat ya, sebetulnya kalau dari gambar menit ke-20 sudah nampak mendekati 0 ya. Menit ya sepertinya lebih kurang sama ya. Jadi untuk soal ini metode Euler dengan metode Ranskuta memberikan hasil yang sebanding ya. Ya mungkin untuk materi pertemuan ke-15 ya kita hanya Arke 2, sedangkan untuk Ranskuta orde keempat tidak akan Bapak bahas ya. Silakan dipelajari sendiri ya. Memang ada kemungkinan soalnya berhubungan dengan Euler, Arke 2 dan juga Arke 4 Ranskuta orde yang keempat ya. Ya nanti silakan diikuti Excel yang ada di buku ini ya. Ya Arke ya, baik untuk sistem ataupun persamaan diferensial yang tunggal ya. Ya ini Ranskuta orde keempat. Ya tentu langkahnya lebih banyak ya. Ada K1, K2 sampai K4 ya. Ya ini sampai ke kolom J malahan ya. Ini untuk persamaannya yang tunggal ya. Bisa dibayangkan bagaimana untuk sistem ya. Ya ini dua persamaan ya. Nanti kalau kita lihat ya tentu ini sampai ke kolom R malahan ini ya. Yaitu dua persamaan. Kalau seandainya kita nanti implementasikan 3 variabel, contoh persamaan epidemi, ada S, ada I, ada R ya. Ya nanti ini mungkin lebih dari Z ini ya, kolom ini kolom R, S ya. Jadi nanti kolom berikutnya setelah habis Z nanti jadi A1, B1 dan selanjutnya. Ya, sebetulnya tidak begitu masalah ya kalau sudah terbiasa menggunakan Excel. Oke, selamat belajar. Pada pertemuan ini tidak ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.